Mari kita belajar pertanian umum untuk persiapan SKB Penyuluh Pertanian 2024. Persilangan antara kelapa dalam dengan kelapa genjah menghasilkan kelapa hibrida. Kelapa hibrida memiliki sifat yang lebih unggul dari kedua induknya, seperti berbuah lebih cepat, tahan penyakit, buah berukuran besar, daging buah tebal. Kelapa hibrida memiliki klasifikasi, syarat tumbuh, dan manfaat yang sama dengan kelapa dalam. Kelapa hibrida termasuk dalam kelas Liliopsida, berkeping 1 monokotil, subkelas Arecidae, ordo Arecales, famili Arecaceae, suku pinang-pinangan, genus Cocos, dan spesies Cocos nucifera L. Tanaman refugia adalah tanaman yang ditanam untuk menarik musuh alami hama tanaman, seperti predator dan parasitoid. Tanaman ini dapat berupa bunga, sayuran, atau rumput-rumputan. Tanaman refugia memiliki banyak manfaat, di antaranya, mengendalikan organisme pengganggu tanaman, OPT, secara alami. Meningkatkan kesehatan dan kesegaran produk pertanian. Menambah keindahan areal pertanian. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan daripada menggunakan pestisida. Beberapa contoh tanaman yang dapat digunakan sebagai refugia, di antaranya, bunga matahari, bunga kertas, zinnia, kenikir, kacang panjang, bayam, jagung, babadotan, ajiran, bunga tahi ayam. AUTP, Asuransi Usaha Tani Padi, adalah program pemerintah yang memberikan perlindungan kepada petani dari risiko gagal panen. Program ini merupakan perjanjian antara petani dan perusahaan asuransi untuk menanggung risiko usaha tani, khususnya padi. AUTP dapat melindungi petani dari risiko banjir, kekeringan, serangan organisme pengganggu tumbuhan, OPT. Program ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya, mengalihkan kerugian kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi. Memberikan pendidikan kepada petani dalam mengelola risiko dan sistem berusaha tani yang baik. Memberikan stimulan modal kepada petani yang mengalami kegagalan panen untuk kembali menggarap sawah pada musim tanam selanjutnya. Auksin, giberelin, sitokinin, asam absisik, retardan, dan etilen adalah zat pengatur tumbuh, ZPT, atau fitohormon yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Zat pengatur tumbuh. Fungsi. Auksin. Merangsang pemanjangan sel, pembentukan bunga dan buah, dan pembengkokan batang. Auksin diproduksi di ujung akar, batang, dan daun. Giberelin. Membantu pemanjangan batang, pematangan buah, dan perkecambahan biji. Giberelin diproduksi di daun muda, biji yang sedang berkembang, buah, dan akar. Etilen. Memicu pembungaan, mendorong perkecambahan umbi kentang, dan memutus dormansi benih dan kuncup. ZPT dapat digunakan untuk meningkatkan hasil panen, memperbanyak tanaman, mengatur waktu panen, mengendalikan gulma, meningkatkan toleransi stres. ZPT dapat diaplikasikan dengan menyemprotkannya ke akar, batang, atau daun pucuk tanaman, atau menuangkan sedikit ke dalam wadah untuk merendam benih. Berikut beberapa varietas kedelai unggul di Indonesia. Anjas Moro, varietas kedelai unggul nasional dengan kualitas fisik setara kedelai impor. Ciri-cirinya. Biji besar, berat 100 biji sekitar 14,8-15,3 gram. Daya hasil tinggi, sekitar 2,032-25 ton H. Tahan rebah, tahan penyakit karat daun, dan polong tidak mudah pecah. Grobogan, varietas unggul yang memiliki umur tanam pendek, sekitar 70 hari dari awal penanaman sampai siap dipanen. Produktivitasnya tinggi, sekitar 2,5 ton kedelai per hektar. Degas 1, ukuran biji lebih besar dari kedelai impor, berat 100 biji sekitar 22,98 gram. Malika, varietas unggul kedelai dari Jawa yang dikembangkan di daerah Ciwalen, Jawa Barat. Argomulyo, varietas kedelai introduksi dari Thailand dengan nama awalnya Nahosawan. Wilis, varietas kedelai yang populer dan banyak dicari oleh petani. Selain varietas-varietas tersebut, ada juga varietas kedelai unggul lainnya, seperti Detap 1, Dena 1, Dering 1, Denasa 1, Denasa 2. Deep Root Irrigation, DARI, adalah teknologi irigasi yang memungkinkan air mencapai akar tanaman dengan cara yang lebih dalam. DARI menggunakan perangkat khusus untuk memastikan air sampai ke akar tanaman yang membutuhkannya. Selain DARI, ada juga beberapa jenis irigasi lainnya, yaitu irigasi tetes, metode irigasi yang menggunakan pipa plastik untuk mengalirkan air bertekanan rendah secara perlahan dan merata ke tanah dan tanaman.
Irigasi tetes cocok untuk lahan kering dengan topografi landai. Irigasi permukaan, jenis irigasi pertanian. Irigasi curah, jenis irigasi pertanian yang menggunakan sprinkler. Irigasi bawah permukaan, jenis irigasi pertanian. Inhibitor dalam pertanian dapat merujuk pada berbagai jenis zat, seperti inhibitor protease, inhibitor nitrifikasi, dan inhibitor urease, yang memiliki fungsi berbeda-beda. Inhibitor protease. Molekul protein yang diproduksi tanaman untuk menghambat aktivitas protease dan melindungi diri dari hama dan patogen. Inhibitor protease tanaman juga dapat digunakan sebagai obat yang menargetkan protease terkait penyakit. Inhibitor nitrifikasi. Senyawa yang melindungi tanah dari denitrifikasi dan pelindian dengan menahan pupuk N dalam bentuk amonium. Inhibitor nitrifikasi yang efektif diantaranya disiandiamida, DCD, nitrapirin, dan pronitradin. Inhibitor urease. Teknologi yang dapat mengurangi emisi amonia pertanian dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk berbasis urea. Inhibitor urease dapat meningkatkan penyerapan nitrogen pada padi dan mencegah denitrifikasi pada tanah sawah alkalin. Bunga yang disebut puspa bangsa adalah bunga melati putih, Jasminum sambac. Bunga melati dipilih sebagai puspa bangsa karena melambangkan kesucian, kemurnian, keanggunan, dan kesederhanaan. Selain bunga melati, Indonesia juga memiliki dua puspa nasional lainnya, yaitu bunga anggrek bulan, Phalaenopsis amabilis, sebagai puspa pesona. Bunga padma raksasa, Rafflesia arnoldii, sebagai puspa langka. Ketiga bunga nasional ini dipilih untuk mewakili karakter bangsa dan negara Indonesia. Masing-masing bunga memiliki makna simbolis dan kekhasan tersendiri yang mencerminkan karakteristik budaya dan lingkungan Indonesia. Ada beberapa jenis hama yang dapat menyerang tanaman jeruk, di antaranya, kutu daun. Hama ini dapat menghisap cairan dari daun muda sehingga daun mengkerut dan menggulung. Kutu daun juga menghasilkan embun jelaga yang menutup stomata pada daun. Kutu loncat jeruk. Hama ini dapat menyerang pucuk tanaman jeruk sehingga pertumbuhannya terhambat. Kutu loncat jeruk juga dapat menularkan penyakit Citrus Vein Plume Degeneration, CVPD. Lalat buah. Hama ini dapat menusuk kulit jeruk dan meletakkan telur di dalamnya. Telur tersebut akan menetas menjadi larva yang memakan buah jeruk. Ulat penggerak buah. Hama ini dapat merusak daun dan buah jeruk sehingga mengurangi hasil panen. Thrips. Hama ini sangat kecil dan sulit terlihat sehingga dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan mengurangi kualitas buah. Selain hama, tanaman jeruk juga dapat terserang penyakit, seperti Citrus Vein Plume Degeneration, CVPD, Tristeza, Woodigal, Blendok, embun tepung, kudis, busuk buah, busuk mahkota. Untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman jeruk, Anda dapat meningkatkan kesuburan tanah dan memberi pupuk yang seimbang. Menghilangkan bagian-bagian tanaman yang sakit. Tidak melakukan penyiraman tanaman secara berlebihan. Gas metana, CH4, adalah gas rumah kaca yang tidak berwarna dan tidak berbau. Gas ini merupakan hasil dekomposisi materi organik di lingkungan yang tidak ada oksigen, seperti rawa, sawah, dan gunung lumpur. Metana juga dapat dihasilkan dari proses pencernaan hewan ruminansia, seperti sapi dan domba. Pertanian modern 4.0 adalah inovasi teknologi di bidang pertanian yang memanfaatkan data dari berbagai sumber untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pertanian 4.0 juga menekankan transparansi dalam manajemen rantai pasokan dan rantai nilai komoditas. Pertanian 4.0 memiliki beberapa ciri, di antaranya, menggunakan teknologi digital untuk proses on-farm dan off-farm. Menggunakan teknologi canggih seperti data besar, big data, penyimpanan cloud, dan Internet of Things, IoT. Mengurangi penggunaan pestisida berlebihan. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Menggunakan traktor otomatis yang dapat mengolah tanah sesuai dengan peta perencanaan. Beberapa teknologi yang digunakan dalam pertanian 4.0, di antaranya, blockchain untuk memudahkan keterlacakan supply chain produk pertanian. Agri-drone sprayer untuk menyemprotkan pestisida dan pupuk cair. Drone surveillance untuk pemetaan lahan. Pertanian 4.0 telah berkembang di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Israel, Belanda, Cina, India, Korea Selatan, dan Taiwan. Indonesia juga telah memulai pertanian 4.0, salah satunya dengan permentan nomor
18 tahun 2018 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Raisa adalah paket teknologi untuk budidaya padi di lahan rawa yang dikembangkan oleh Balitbangtan. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan hasil produksi padi di lahan rawa dengan tetap memperhatikan keberlanjutan kualitas lahan. Berikut beberapa komponen teknologi Raisa, pengelolaan tata air mikro. Penggunaan varietas unggul baru. Pemupukan spesifik berdasarkan perangkat uji tanah rawa, PUT. Pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Penggunaan pupuk hayati dan pembenah tanah. Mekanisasi pertanian. Penyakit mulut dan kuku, PMK, adalah penyakit menular yang menyerang hewan berkuku belah dan genap, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, babi, gajah, dan rusa. PMK disebabkan oleh virus aptovirus dari famili Picornaviridae. Gejala PMK pada hewan, antara lain, demam, keluar air liur berlebihan, luka seperti sariawan di lidah, gusi, dan langit-langit mulut, luka di sela-sela kuku kaki, enggan bergerak, tidak nafsu makan, penurunan berat badan. PMK tidak menular ke manusia, tetapi dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. PMK bisa sangat melemahkan hewan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan hilangnya produksi daging dan susu. Untuk menanggulangi PMK, Anda bisa memisahkan hewan ternak yang sakit dengan yang sehat, menyemprot lingkungan dengan disinfektan, tidak memegang hewan ternak yang sakit, membersihkan diri setelah memegang hewan ternak yang sakit, tidak memberikan sisa makanan hewan ternak yang sakit kepada hewan ternak yang sehat. Melakukan vaksinasi minimal 70% dari populasi di daerah terancam. Apabila menemukan hewan ternak dengan gejala PMK, Anda bisa melaporkan ke puskeswan terdekat atau langsung ke Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten. Bahan nabati yang bisa digunakan untuk pupuk antara lain, daun gamal. Sumber utama unsur nitrogen yang baik untuk menyuburkan tanaman pada masa vegetatif. Daun pepaya. Kandungan nitrogennya cukup banyak sehingga bisa digunakan sebagai bahan baku pupuk NPK organik. Sabut kelapa. Mengandung unsur kalium sebesar 10,25% sehingga bisa menjadi alternatif sumber kalium organik. Daun mimba. Bisa digunakan sebagai bahan baku pestisida nabati. Selain bahan nabati, bahan lain yang bisa digunakan untuk pupuk adalah abu kayu bakar, soda klap, kulit pisang, air akuarium, ampas kopi, cangkang telur. Humifikasi adalah proses penguraian dan transformasi bahan organik menjadi humus, yaitu komponen tanah yang berwarna gelap dan kaya nutrisi. Humifikasi merupakan proses penting dalam pembentukan dan kesehatan tanah, karena dapat meningkatkan kesuburan tanah, retensi air, dan aktivitas mikroba. Humifikasi terjadi melalui proses reorganisasi puing organik akibat aktivitas mikroorganisme, seperti jamur dan bakteri. Jamur memecah rantai karbon padat, kemudian diikuti oleh aksi bakteri. Setelah bahan organik terurai sepenuhnya, akan terbentuk humus murni yang sebagian besar terdiri dari asam humat hitam atau abu-abu dan asam fulvik. Humus terbentuk dari pelapukan bahan organik, seperti daun dan batang pohon. Nama humus berasal dari kata Latin, tanah, dan diciptakan oleh seorang ilmuwan tanah Prancis, Muller. Cairan yang dihasilkan kelapa adalah air kelapa dan minyak kelapa. Air kelapa. Cairan endosperma yang terdapat di rongga buah kelapa. Mengonsumsi air kelapa dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah. Minyak kelapa. Minyak kelapa yang diperoleh dari daging buah kelapa yang diproses dengan cara diperas, tanpa pemanasan atau pemanasan tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Minyak kelapa yang diproses dengan cara ini disebut virgin coconut oil, VCO. VCO memiliki banyak manfaat, di antaranya untuk menggoreng makanan, membantu mencegah penyakit jantung, kanker, diabetes, dan memperbaiki pencernaan.